Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pada saudaraku kaum muslimat pemirsa mutaqassana rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, man satar musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib-aib saudaranya muslim, siapapun. Nabi sabda dan lafaz nakirah musliman artinya umum, terkhusus menutupi aibnya ulama dan orang-orang soleh. Maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan menutupi aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya di dunia dan akhirat. Sungguh sangat ironi dan miris, di tengah pusaran polemik nasabah Alawi banyak ditemukan konten YouTuber begitu mudah mengobrol aib-aib saudaranya, mencaci, mencela, menghina, merendahkan, bahkan memfitnah, menebar hoak tanpa diiringi permintaan maaf. Kalau memang tujuannya untuk mencari kebenaran, membela kebenaran, tentu dengan cara yang benar, beretika dan bermoral. Kalau tujuan untuk mencari keadilan, mencari solusi, tentu ada jalurnya, ada salurannya. Silakan datang ke aparatur pemerintah, kepada kepolisian sebagai penegak hukum, atau lapor kepada Komnas HAM, perlindungan anak dan perempuan, atau minta fatwa kepada ulama. Menggibahi saudaranya ketika terdolimi untuk mencari solusi, mencari keselamatan, mencari perlindungan, itu dibolehkan. Menggibahi saudaranya untuk kejelasan suatu hukum, sebuah hukum, itu pun dibenarkan. Tetapi ketika menggibahi saudaranya untuk lari dari kedoliman, mencari kejelasan hukum, tentu pada jalur dan saluran yang tepat, di ruang terbatas dan tertutup. Bukan diumbar di ruang terbuka, siapapun bisa mendengar dan bisa mengkonsumsi. Atau jangan-jangan ada niat itu dilakukan untuk menambah kekuatan hujah para pembatal nasabah Alawi. Kalau itu memang benar tujuannya begitu, ini memang andai. Ini pun satu yang salah dan tiru, justru malah sebaliknya. Ketika menyampaikan cara-cara seperti ini, justru kita makin melihat ya, kualitas intelektual mereka. Dengan cara begini kita makin melihat bagaimana kedewasaan dan kebijakan mereka. Ini tidak layak dan patut. Ini adalah perilaku anak-anak. Cara seperti ini justru adalah menambah kekuatan hujah Ba'alawi. Bukan hujah atas Ba'alawi, justru adalah hujah milik Ba'alawi atas kalian. Ukhuwah Islamiyah sekarang terasa bias, terasa hambar. Ukhuwah Islamiyah kelihatan rapuh dan rentan. Tanpa disadari kita ini seakan-akan tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Seakan-akan kita ini tidak pernah mendengarkan hadis sabda Nabi, innamal mu'minuna kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Bahwasanya orang-orang beriman itu bagaikan satu bangunan yang saling mempererat dan memperkokoh satu dengan yang lainnya. Seakan-akan kita telah lupa dengan sabda Nabi, masal mu'mini lil mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi dastaka minhu udun tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Perumpamaan satu mukmin satu dengan yang lainnya dalam saling cinta di antara mereka, saling kasih asah dan asuh di antara mereka, itu bagaikan satu jasad, dimana kalau ada satu anggota sakit, maka dirasakan oleh semua anggota yang lainnya dengan merasakan susah tidur dan rasa sakit panas.
Kita pun tanpa disadari lupa dengan perintah dan larangan dari beliau Rasulullah SAW, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi ba'dukum ala ba'd, wa kun ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim, la yadlimu, wala yakhdhulu, wala yaktibu, wala yahkiru. Janganlah kalian saling hasad. Tidak suka kalau ada orang dapat nikmat. Jangan pula melakukan najas. Najas itu menghargai barang yang lebih mahal, padahal tidak ada niat untuk membeli. Tujuannya menjebak kepada pembeli yang lain. Jangan pula kalian saling membenci, saling berpaling. Pada perai mengukur hati, kalau depan ramah, manis, humanis, tetapi di belakang mencaci dan mencela. Jangan pula kalian menjual atas jualan saudaranya yang lain. Orang mau menjual lalu kita menawarkan jualan kita pada orang yang sama. Itu haram. Jadilah hamba yang bersaudara. Muslim itu saudara muslim, nggak boleh mendolimi, tidak boleh menghinakan, nggak boleh mendustai, nggak boleh merendahkan. Firman-firman Tuhan yang begitu banyak, sabda Nabi yang begitu banyak, seakan-akan belum kita dengar itu semua. Para pemirsa, ada satu kisah yang unik yang perlu kita petik di kesempatan ini, di mana ada seseorang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Nabi bersabda, wahai fulan, temuilah fulan al-Ma'dawi, sampaikan salamku dan bilang kepadanya bahwasanya dia itu adalah temanku di surga. Mimpi Nabi betul, sebab setan, kata Nabi, la yatamathalu bi, tidak mungkin menyerupai Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manam fakana mar'ani haqqan atau yaqdah. Barang siapa mimpi aku dalam tidurnya, maka seakan-akan betul melihat aku. Maka seakan-akan melihat aku dalam keadaan sadar. Maka begitu terjaga dan terbangun, orang ini mencari seseorang yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, dan ketemulah orang itu. Para pemirsa, ternyata orang ini amalinya biasa, seperti layaknya orang awam pada umumnya. Saking penasarannya minta kejelasan, orang ini bertanya, wahai fulan, apa sih amalan kamu yang itu kamu banggakan? Orang ini menjawab, enggak ada, cuma saya pernah menghadapi satu masalah yang cukup pelik, yang cukup sulit dan rumit, di mana ketika saya menikah seorang perempuan, di malam pertama sore itu bahagia dan senang, berbulan madu, ternyata istri saya di malam itu melahirkan anak yang bukan hasil hubungan dengan saya. Saya berpikir bagaimana ini aib ini tertutupi, tidak ada yang tahu, baik kerabat dekat maupun jauh, tetangga dekat maupun jauh. Akhirnya saya punya rencana, anak ini akan saya taruh di emperan Masjid Jami ketika menjelang subuh. Saya taruh, saya awasin dari jauh. Begitu orang pada datang, mereka ramai mengerumuni jabang bayi ini. Mereka banyak berebut untuk minta diadopsi, untuk dijadikan anak asuh, dan saya datang. Seakan-akan saya tidak tahu dengan masalah. Dan saya pun ikut berebut meminta jabang bayi ini. Dan saya bersumpah kalau ini tidak sampai pada tangan saya, tidak saya adopsi, maka jatuhlah tolak untuk istri saya. Tentu yang lain kan tercengang, kaget mendengarkan argumentasi seperti ini. Maka anak ini diserahkan kepada orang ini dan dibawa pulang. Nah, dengan ini kan anak kembali kepada ibunya tanpa ada kecurigaan, tanpa ada berita-berita yang menyakitkan menutup aib istrinya ini. Jadi dia kembali dengan cara yang sebaik-baiknya kepada ibu kandungnya dan menjadi ibu asuhnya. Saudara, itulah seyogianya perilaku muslim satu dengan yang lainnya. Bukan mengembar kebencian, menebar fitnah dan hoak di medsos. Yuk jaga ukhuwah Islamiyah. Musuh kita yang sebenarnya adalah nafsu kita dan orang-orang kafir harbi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.